teman-teman, kembali lagi kepada video pembahasan kelompok 15. Di video sebelumnya kan kita sudah mempelajari nih bagaimana hubungan komunikasi verbal dan juga parabahasa itu sendiri. Nah, pada video pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai peran parabahasa dalam konteks dan komunikasi bisnis serta fungsi parabahasa dalam meningkatkan efektivitas komunikasi dan juga pemahaman pesan. Begitupun strategi, hambatan, dan juga tantangan penggunaan komunikasi verbal melalui parabahasa. Untuk itu kita simak bareng-bareng yuk. Peran parabahasa dalam konteks dan komunikasi bisnis. Nada suara yang stabil dan penuh keyakinan akan menciptakan kesan profesional, sehingga mitra bisnis akan lebih percaya pada kompetensi pembicara. Sebaliknya, jika nadanya ragu-ragu, maka itu akan bisa merusak kredibilitas. Parabahasa memungkinkan pembicara menyoroti poin penting agar lebih menancap di benak audiens. Dalam bisnis, hal ini penting untuk menyampaikan pencapaian, target, atau arahan. Nah, dalam presentasi, parabahasa membantu membuat penyampaian lebih persuasif melalui storytelling, variasi nada, dan juga intonasi. Fungsi parabahasa dalam meningkatkan efektivitas komunikasi dan pemahaman pesan. Satu kata bisa bermakna berbeda, tergantung intonasi dan juga volume suaranya. Maka dari itu, parabahasa membantu memperjelas maksud dari pembicara. Sebagai contoh kata alright, apabila dibawakan dengan nada ceria, maka itu bisa menandakan kesetujuan maupun semangat, bukan hanya sekedar jawaban datar. Ketika kata-kata memiliki arti ganda, intonasi membantu audiens untuk menentukan makna sebenarnya. Sebagai contoh, kalimat "oke, sure". Nah, kata "oke" itu kan menandakan makna baik ya, yang artinya setuju. Tetapi karena dibawakan dengan nada sarkas, maka itu menandakan ketidaksetujuan. Jeda dan ritme membantu menjaga alur percakapan agar diskusi ini berjalan lancar dan juga partisipatif. Parabahasa juga mempengaruhi interaksi sosial sehari-hari. Nada suara bisa menunjukkan minat, antusiasme, atau kebosanan. Strategi implementasi parabahasa dalam komunikasi bisnis. Menguasai parabahasa tidak cukup hanya dengan memahami teorinya, tetapi juga membutuhkan latihan terstruktur agar bisa diterapkan secara konsisten dalam berbagai situasi bisnis. Strategi implementasi yang bisa dilakukan antara lain melatih intonasi agar tidak monoton, mengatur tempo bicara sesuai kebutuhan audiens, menggunakan jeda untuk memberi ruang pemahaman, serta menjaga konsistensi nada suara agar sesuai dengan citra profesional yang ingin ditampilkan. Latihan bisa dilakukan melalui role play dengan skenario nyata seperti presentasi kepada klien, negosiasi harga, atau penanganan keluhan pelanggan. Dengan cara ini, mahasiswa atau profesional dapat langsung merasakan perbedaan dampak ketika parabahasa digunakan secara tepat maupun tidak tepat. Tantangan dan hambatan penggunaan komunikasi verbal parabahasa. Walaupun parabahasa memiliki banyak manfaat, penerapannya tetap menghadapi sejumlah tantangan. Perbedaan budaya sering menimbulkan salah tafsir. Misalnya, nada tegas yang dianggap profesional di negara-negara barat bisa terdengar agresif di negara-negara Asia. Dalam komunikasi daring, kualitas suara yang terdistorsi juga kerap mengaburkan intonasi dan jeda sehingga pesan disalahpahami. Selain itu, faktor pribadi seperti gugup, berbicara terlalu cepat, atau monoton dapat mengurangi efektivitas penyampaian pesan. Cross-cultural misunderstanding. You need to submit this by tomorrow. Nah, di negara-negara barat, mungkin ini dianggap profesional, tetapi di negara-negara Asia, ini bisa terdengar marah. Online meeting misinterpretation. Yes, I'll handle the text. Nah, dengan nada seperti itu, suara datar ini akan disalahartikan sebagai tidak antusias, personal challenge. We can deliver this project in 2 weeks. Nah, tadi itu namanya filler, teman-teman. Jadi, filler itu adalah bentuk kegugupan seperti yang mana itu bisa menurunkan kredibilitas dalam bicara. Oke teman-teman, usai sudah pembahasan video kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa teman-teman pahami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!